saudara-saudara yang terkasih, selamat bertemu kembali di channel pelayanan ini. Dan hari ini kita akan membahas suatu topik yang sedikit berbeda dengan yang biasanya yang kita bahas tentang teologi. Tetapi hari ini kita akan membahas tentang sesuatu yang berkaitan dengan bisnis. Lebih tepatnya adalah mindset bisnis orang Kristen. Dan kita akan berbicara banyak etos kerja serta apa yang harus kita jadikan sebagai suatu fondasi yang kuat dalam kita membangun bisnis, kerajaan bisnis kita, sehingga bisa berkelanjutan dan bisa berdampak luas terhadap orang lain. Nah, saudara-saudara, ini bisa untuk saudara-saudara yang terkasih yang bergerak di dalam dunia bisnis ataupun menjadi pelaku bisnis ataupun praktisi bisnis. Dan silakan disimak untuk pembahasan pada hari ini. Saya berharap saudara-saudara dalam keadaan sehat, sukacita. Bagi yang sakit, saudara tetap bisa berharap kepada Tuhan bahwa Dia memelihara, menjaga, menolong, dan memberikan yang terbaik untuk saudara, supaya bisa memuliakan Dia di dalam kondisi apapun juga. Saudara-saudara, mari kita belajar firman Tuhan tentang suatu topik, yaitu mindset bisnis Kristen di era pandemi. Nah, ini menarik sekali ya. Apa mindset bisnisnya? Apakah sama dengan orang-orang non-Kristen, dengan orang-orang sekuler, atau bagaimana? Saudara bisa menyimak pembahasannya sampai akhir nanti. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, untuk like, share, dan komen di channel pelayanan ini. Kita akan memulai pembahasannya, mindset bisnis Kristen di era pandemi. Mari kita datang kepada Tuhan terlebih dahulu untuk mohon pimpinan Roh Kudus. Bapa, kami ucap syukur untuk kesempatan pada hari ini, di mana kami akan membahas suatu topik yang cukup menarik, yaitu mengenai mindset bisnis orang Kristen. Kiranya kami dipimpin oleh Roh Kudus di dalam mendengar, menyimak, maupun hamba-Mu yang menyampaikan. Tolong ya Tuhan, supaya apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, ini adalah untuk membangun kerajaan Allah di muka bumi ini, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang baik. Bapa, bimbing, tuntun serta beri hikmat kami dari awal, pertengahan hingga akhir, sehingga semuanya untuk hormat dan kemuliaan-Mu sendiri. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita ketahui sekarang ini kita terkena dampak dari pandemi ya. Hampir semua orang di belahan dunia terkena dampak dari pandemi ini. Dampak pandemi COVID-19 meluas ke semua sektor, jadi terutama ekonomi dan bisnis. Jadi kondisi ini membuat orang semakin sulit, membuat banyak orang bahkan menjadi cenderung condong pesimis. Karena kondisi yang serba sulit, semua terdampak, seolah-olah tidak ada harapan lagi. Namun kita perlu mengingat Roma 8 ayat 25 mengingatkan bahwa apapun yang terjadi adalah untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Tuhan. Jadi janji ini adalah berlaku buat mereka yang percaya terhadap Tuhan. Orang-orang pilihan, orang-orang percaya, orang-orang Kristen, kiranya memegang janji ini. Janji ini berlaku buat saudara. Jadi kondisi seperti ini perlu ya untuk penguatan ekonomi. Artinya sebelum memulai suatu usaha atau apapun yang sudah menjalani bertahun-tahun, perlu suatu landasan mindset bisnis Kristen yang kuat. Pola pikir ya yang dimaksud. Diharapkan dengan mindset yang kuat, fondasi yang kuat ini, diharapkan nanti ketahanan ekonomi jemaat menjadi semakin kuat.
Nah, saudara-saudara yang terkasih, kita melihat bahwa semuanya mengalami dampak dari COVID-19 ini. Seluruh dunia, semua bangsa. Jadi juga membawa korban meninggal dan membutuhkan perawatan khusus. Jadi baik sekuler maupun non-sekuler semua mengalami kesulitan. Semua terkena dampak. Semua terdampak. Jadi kalau saudara berkeluh kesah, ingat bahwa mungkin ada yang jauh lebih parah dari saudara, bangkrut, habis-habisan. Yang non-sekuler khususnya bagi jemaat dan para hamba Tuhan, itu juga terkena dampak ya. Yang non-sekuler khususnya bagi jemaat dan para hamba Tuhan, pandemi ini membawa suatu dampak ekonomi yang berat. Banyak jemaat yang mengalami PHK, dirumahkan, atau bisnis usahanya mulai menurun, mengalami kelesuan, merosot, declining, dan sebagainya. Bahkan ada yang terpaksa harus ditutup. Juga ibadah online mulai terasa dampaknya dengan berkurangnya persembahan kasih untuk pemenuhan kebutuhan hidup dan sebagainya. Khususnya untuk jemaat hamba-hamba Tuhan di pedesaan pedalaman, itu dampaknya sangat berarti sekali, terasa sekali. Saudara-saudara yang terkasih, fondasi yang kuat sebelum memulai suatu usaha itu sangat penting ya. Dalam hal ini adalah bagaimana sih mindset bisnis seorang Kristen itu, apakah sama, apakah berbeda, ataukah ya gitu-gitu saja. Kita nanti akan bahasnya. Nah, di dalam era pandemi saat ini, perlu kita sadar betapa pentingnya ketahanan ekonomi jemaat. Ketahanan ekonomi jemaat. Jika jemaat bisa mandiri dan bertahan di dalam hal ekonomi, akan sangat membantu para hamba Tuhan dan mengarahkan untuk mendukung pelayanan gereja. Jadi dimobilisir, ya, diberi semangat bahwa jemaat bisa mandiri dengan pertolongan Tuhan. Dan kalau ini dilakukan kolektif, maka semuanya pelan-pelan akan menjadi kuat ekonominya. Nah, karena itu penting untuk mengetahui potensi jemaat terlebih dahulu di dalam suatu gereja. Jadi ada beberapa orang yang misalnya guru, ada beberapa orang yang pegawai negeri, ada beberapa orang yang bisnis, ada beberapa orang yang pengacara dan sebagainya. Itu untuk memetakan potensi dari keseluruhan jemaat di dalam suatu gereja. Nah, khususnya kita petakan yang bergerak di dalam bisnis usaha, baik kecil, menengah maupun di dalam skala besar. Ada berapa orang yang ada di dalam jemaat, di dalam gereja tersebut. Sebelum mendorong jemaat untuk berusaha berbisnis, penting terlebih dahulu mengetahui bagaimana mindset bisnis Kristen. Tentu berbeda ya. Berbeda dengan mindset bisnis orang-orang duniawi. Ada prinsip-prinsip firman Tuhan yang mesti harus dijalankan, sehingga orang luar bisa melihatnya. Oh, ternyata nyata bedanya. Saudara-saudara yang terkasih, kita akan masuk dalam pembahasan tentang mindset ini. Apa sih yang dimaksud dengan mindset ini? Mindset bisnis Kristen ini. Apa itu mindset? Kemudian tipe-tipe mindset dan mengapa mindset itu penting? Kita akan coba bahas satu persatu ya. Apa itu mindset? Nah, Carol S. Dweck mengatakan pola pikir atau mindset
itu mengacu pada apakah seseorang percaya akan kualitas kecerdasan dan bakat yang ada adalah sifat yang tetap ataukah dapat diubah. Nah, sementara Gary Johnson menyatakan mindset is a mental inclination, a frame of mind. Jadi menurutnya itu adalah suatu kecenderungan mental, sebuah kerangka pikiran. Ada dua tipe mindset ya, atau pola pikir. Pola pikir yang tetap percaya bahwa kemampuan seseorang tetap dan tidak akan banyak berubah, tidak peduli seberapa keras seseorang mencobanya. Sementara pola pikir yang berikutnya adalah pola pikir yang berkembang. Seseorang percaya bahwa seseorang dapat melakukan lebih banyak hal yang bisa dilakukan saat ini. Hanya saja harus dengan kerja keras. Nah, saudara masuk yang mana ini ya? Yang ataupun yang bisa berubah dengan kerja keras. Nah, mengapa mindset itu penting? Atau pola pikir itu penting? Menurut Gary, pola pikir tidak hanya menciptakan satu saraf, tetapi juga menciptakan jaringan yang memperkuat pola pikir yang telah dikembangkan. Artinya semakin mengakses pola pikir yang berfokus pada hasil yang sukses, maka semakin mudah untuk mempertahankan dan memeliharanya. Jadi saudara-saudara yang terkasih, otak kita ini dibangun untuk kekhawatiran dan perenungan. Dan khususnya orang-orang yang kecil iman ya, selalu ragu, takut, cemas, khawatir dan sebagainya. Orang yang sangat sukses memiliki cara berpikir yang berbeda. Tidak membiarkan dirinya sendiri terjebak dalam kekhawatiran atau dilumpuhkan dengan hal-hal yang negatif, tetapi mampu mempertahankan pola pikir yang berfokus pada hasil secara konsisten. Jadi singkat kata, dia tidak membiarkan dirinya terpenjara ataupun terikat ataupun terkungkung di dalam kondisi yang saat ini. Jadi tidak mudah puas dan sebagainya. Aku gagal, aku tidak berhasil, ini sulit dan sebagainya. Jadi tidak terjebak ataupun terpenjara ataupun terkungkung dalam kondisi seperti itu. Nah, bagaimana mindset itu dibangun? Jadi bagaimana supaya bisa berfungsi dengan baik dan harus dibangun? Bagi setiap orang percaya, mindset yang dibangun harus tunduk pada kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Jadi satu-satunya standar kebenaran kita adalah firman Tuhan. Dan di sana adalah sumber hidup. Dan itulah yang harus kita gali. Mindset seseorang dibangun sejak masih anak-anak. Terus berkembang di dalam proses selama perjalanan hidupnya. Penting untuk terus mengisi dan memperbaharui mindset kita dengan firman Tuhan agar berdampak positif di dalam segala aspek kehidupan. Jadi terus diisi bahwa misalnya menipu itu dosa, berbohong dan korupsi itu dosa dan sebagainya. Ada nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai agung dari kitab suci itu yang bisa kita angkat. Kita isi terus di dalam kerangka pikiran kita. Mindset yang dibangun dengan fondasi kebenaran firman Tuhan akan menjadi kokoh manakala berbagai problem, kesukaran dan kesesakan seperti era pandemi saat ini datang dan menghantam bertubi-tubi terhadap kehidupannya. Nah, sekarang yang kedua, kita melihat sentimen ekonomi era pandemi ini seperti apa sih? Banyak orang yang bilang bahwa di era pandemi ini harapannya tipis, semakin merosot, tidak berpengharapan lagi. Tetapi saudara-saudara, masih ada harapan untuk tetap bertahan dan terus berjuang untuk memulihkannya, khususnya kondisi ekonomi, kondisi keuangan.
kondisi bisnis dan sebagainya di era pandemi ini. Nah, kita mengacu pada survei McKinsey ya. McKinsey mengatakan 6 bulan setelah WHO menyatakan COVID-19 sebagai pandemi global, tanggapan terhadap survei global McKinsey terbaru itu menunjukkan adanya suatu perubahan yang positif di dalam sentimen ekonomi. Artinya lebih dari separuh eksekutif yang disurvei mengatakan bahwa kondisi ekonomi negara mereka sendiri akan lebih baik dari 6 bulan dari sekarang. Sementara 30% lainnya mengatakan mereka akan memburuk. Ini adalah bagian terkecil dari responden sepanjang tahun yang mengharapkan kondisi yang menurun. Artinya lebih banyak yang optimis, yang masih berharap bahwa ekonomi akan naik, yang berharap bahwa bisnis akan baik. Masih ada harapan dengan terus berpikir positif dari apa yang terjadi saat ini. Jadi kita kembali lagi ya, mesti mengingat Roma 8 ayat 28 yang mengingatkan dalam kita menghadapi kondisi saat ini. Sebenarnya kondisi apapun kita harus ingat. Bunyi firman-Nya berbunyi seperti ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Perhatikan kata di situ, segala sesuatu. Jadi baik itu buruk ataupun terpuruk ataupun jaya, berkibar-kibar dan sebagainya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, firman ini mengingatkan untuk tidak putus asa dan terus melihat kebaikan Tuhan. Berdoa dan bekerja serta terus berusaha untuk mengerjakan yang terbaik dengan percaya bahwa Tuhan memelihara kita setiap saat. Bahwa segala sesuatunya ada di dalam kontrol dan kendali Allah. Jadi kita percaya juga bahwa kita aman di dalam genggaman tangan Allah yang penuh kasih. Jadi kita percayakan bahwa ya kalau di dalam ibadah kan biasa khususnya Protestan ya meyakini bahwa Dia yang telah menciptakan langit dan bumi ini, di mana kasih setianya kekal selama-lamanya. Dan itu berlaku buat kita, bisa kita harapkan. Saudara-saudara, kita sekarang melihat mindset bisnis Kristen. Nah, mindset bisnis seorang Kristen itu apa sih? Ada beberapa mindset Kristen, mindset bisnis Kristen yang perlu diketahui. Semuanya penting untuk menjadi fondasi yang kuat di dalam menjalankan bisnis. Sehingga tidak mudah goyah ataupun tergoncang di saat krisis itu melanda. Khususnya di era pandemi seperti ini. Yang pertama mindset yang perlu kita pahami adalah bahwa semua bisnis itu adalah milik Tuhan. Yang pertama-tama harus diingat dan ditanamkan di dalam mindset bisnis Kristen, di dalam mindset orang-orang Kristen yang menjadi pelaku-pelaku bisnis adalah bahwa semua bisnis, semua usaha yang kita kerjakan ini, yang kita jalankan ini adalah milik Tuhan. Sedangkan manusia hanyalah pengelola. Harus selalu ingat bahwa bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Dan itu berarti juga bisnis saudara. Ada begitu banyak orang Kristen, bahkan orang percaya, bahkan orang yang sangat taat, menggenggam erat-erat profit, kemudian keuntungannya untuk dirinya sendiri. Bahkan untuk anak-anaknya dia pelit, untuk istrinya dia pelit. Saudara-saudara yang terkasih, akan ada saatnya di mana Tuhan akan memaksa saudara untuk melepaskan genggaman itu dan digantinya dengan yang sesuai dengan saudara. Jangan menunggu saudara untuk dipaksa melepaskan genggaman itu. Apakah itu bisnis saudara, usaha saudara, kerajaan, bisnis usaha saudara yang sudah bertahun-tahun, bisnis keluarga, usaha keluarga, atau apapun itu. Tapi mari
kita ingat bahwa semua bisnis usaha itu adalah milik Tuhan. Jadi Allah adalah CEO dan pemilik bisnis itu. Yang kedua, kalau itu milik Tuhan, maka bisnis itu adalah untuk Tuhan. Mindset berikutnya yang perlu ditanamkan adalah bahwa bisnis yang dipercayakan itu adalah untuk memuliakan Tuhan. Jadi bukan untuk membangun kerajaan bisnis pribadi ataupun keluarga. Mungkin saudara berpikir, ini untuk anakku kelak. Ini untuk keluargaku kelak. Belum tentu saudara. Siapa tahu orang yang saudara percayai akan mengkhianati saudara. Orang yang begitu saudara percayai, dia akan mengambil semua hasil kerja keras saudara. Saudara tidak akan tahu kalau tidak mempersembahkan bisnis itu untuk memuliakan Tuhan atau tidak memakainya untuk memuliakan Tuhan. Jadi bukan untuk membangun kerajaan bisnis pribadi atau keluarga, tetapi sebagai alat untuk membangun kerajaan Allah di muka bumi ini. Jadi cobalah saudara berjalan-jalan atau melihat di sekelilingnya, di sekitar saudara. Mungkin di sana masih banyak orang yang kurang mampu. Mungkin di sana masih banyak orang yang menantikan uluran tangan saudara. Mungkin di sana masih banyak orang yang membutuhkan bantuan saudara. Apakah saudara peduli terhadap lingkungan dekat saudara? Dan sebagainya. Berikutnya adalah bisnis juga sebagai misi. Jadi mindset berikutnya adalah bisnis sebagai misi. Tuhan mempunyai maksud dengan mempercayakan bisnis untuk dikelola oleh saudara. Salah satunya adalah untuk menjadi sarana penjangkauan dan pemberitaan kabar baik. Mungkin saudara mempunyai waktu sekitar 15 menit, 10 menit, atau bahkan 5 menit untuk berbagi kasih dengan orang. Sharing, cerita, bahkan memberitakan kabar baik bahwa kita berdosa, butuh juru selamat dan sebagainya. Lalu saudara memberikan bantuan dan sebagainya, itu bisa dilakukan. Bahwa bisnis usaha saudara itu juga misi. Suatu bisnis akan sukses jika dikelola dengan menjalankan etos, etika, dan nilai-nilai yang unggul dari pendiri dan pengelolanya. Jadi kalau saudara sebagai pemilik bisnis itu, saudara bisa menggunakan nilai-nilai yang unggul yang ada di dalam kitab suci untuk menerapkannya di dalam bisnis saudara. Di dalam lingkup kerja, mungkin etos kerja dan sebagainya, pada partner saudara dan sebagainya. Nilai-nilai unggul kekristenan itu bisa diterapkan. Salah satu yang paling fundamental adalah membangun kepercayaan, trust, gitu. Bahwa orang Kristen bisa dipercaya, orang Kristen tepat waktu, baik itu dalam membayar ataupun menyelesaikan suatu pekerjaan dan sebagainya, menyelesaikan suatu order dan tidak berlambat-lambat, bahkan mungkin malah memanfaatkan kemurahan ataupun keramahan dari pelanggan kita. Juga bahwa pengusaha Kristen itu bisa dipercaya ya. Bisnis usaha itu untuk mempermuliakan Allah. Artinya untuk menyatakan kebaikan Allah. Bukan mempermalukan. Jadi kalau kita telat waktu atau menyimpang dari spesifik yang ditentukan, kita mungkin akan menjadi ribut, akan jadi berargumen dengan pelanggan dan sebagainya. Yang lainnya adalah tepat waktu, on time ya, di dalam pembayaran. Ya kalau sudah sesuai dengan spesifikasi, kemudian sesuai dengan waktunya, sesuai dengan jumlah yang dibutuhkannya, tidak ada alasan untuk tidak membayar tepat waktu, saudara. Baik terhadap partner bisnis maupun kepada pekerja yang saudara pekerjakan. Ya, entah itu penjahit yang mengerjakan orderan saudara, entah itu yang mengerjakan pahatan dan sebagainya.
Nah, kita lihat apa kata Patrick Lai tentang pendapatan bisnis itu. Ya. Menurut Patrick, uang dari pendapatan bisnis bisa untuk mempekerjakan pekerja nasional yang melayani bersama juga dalam pelayanan. Jadi laba bersih itu nantinya dapat dialihkan untuk mendukung pekerjaan misi yang lainnya. Nah, mungkin sedikit saya challenge di sini. Apakah saudara-saudara pernah memikirkan betapa orang-orang pedalaman, hamba Tuhan di pedalaman, pedesaan juga membutuhkan bantuan finansial, di mana mereka mungkin 1 bulan hanya mendapatkan penghasilan bersandar pada 350.000 dari uang persembahan. Jadi 4 kali ibadah. Tentu tidak cukup kalau untuk menghidupi istri dan 2 orang anak di pedesaan. Nah, kita bisa berbagi pada mereka, kita bisa sharing kepada mereka, membantu apa yang kita bisa bantu. Tentu sangat membahagiakan buat mereka. Keuntungan bersih yang dikelola dengan benar artinya bisa disalurkan untuk menolong yang lain, khususnya pelaku usaha UMKM. Bantuan ini memungkinkan pelaku UMKM bangkit dan bisa memulai usaha di dalam kondisi yang sulit seperti saat ini. Dengan catatan, setelah maju dan mandiri, penerima bantuan ini juga harus menolong orang lain yang membutuhkan. Jadi begitu terus sampai berkelanjutan, berlipat ganda. Yang lemah menolong yang kuat. Yang kuat menolong yang lemah. Kemudian jika ini dilakukan, maka suatu gereja yang jemaatnya khususnya pelaku usaha, apakah itu jualan pecel, jualan air minum, jualan apapun ataupun jasa, mengerjakan jahitan dan sebagainya, itu ekonominya terbantu, akan menjadi kuat, saudara-saudara. Berikutnya adalah mulai dengan rencana. Bisnis yang mengarah pada kesuksesan dijalankan dengan memiliki suatu rencana bisnis yang baik untuk kedepannya. Jadi tidak hanya berpuas kalau saudara sudah menjalankan bisnis, tidak hanya puas dengan itu saja, dikembangkan dengan varian yang lain. Kalau usaha makanan misalnya rasa ini, rasa itu, ya kita bisa melihat contohnya mie instan itu ya, mereka menyediakan berbagai macam varian rasa. Jadi tidak cukup hanya berpuas diri dengan suatu kesuksesan. Kemudian berusaha untuk terus maju dan berkembang. Bisnis melibatkan banyak orang, saudara-saudara, sehingga keberlangsungannya juga berdampak pada kebutuhan hidup banyak orang. Oleh karena itu, tata kelola fokus untuk kelangsungan jangka panjang. Jadi bukan jangka pendek ya, untuk jangka panjang. Bisnis atau pemilik Kristen bisa menerapkan firman Tuhan sebagai nilai-nilai unggul dalam perusahaan. Jadi kita melihat pendapat Kim Avery tentang hal ini. Kim mengajak untuk memfokuskan energi profesionalitas ke arah yang baru. Membantu orang-orang melihat ke depan pada apa yang mungkin ketimbang berfokus terutama pada apa yang telah terjadi di masa lalu. Jadi pola pikir, kemungkinan, dan orientasi masa depan itu ada cocok di masa pandemi seperti ini. Cocok untuk kita pikirkan di musim-musim yang baru. Jadi musim hujan ya cocoknya usaha apa, musim kemarau cocoknya usaha apa, tapi tidak berpikir berhenti di situ saja. Kita harus fokus pada bagaimana supaya orang yang kita bantu itu juga kelak bisa mandiri. Nah, saudara-saudara, ada perbedaan antara bisnis atau pemilik Kristen dengan bisnis atau pemilik non-Kristen. Yang pertama, kita melihat yang orang Kristen ya,
orang Kristen sebagai pemiliknya. Kita melihat orang Kristen sebagai pemiliknya, kemudian orang non-Kristen atau orang yang tidak percaya melihat bisnisnya. Jadi ini sangat berbeda, saudara-saudara. Berbeda sekali. Kita akan melihat sisi perbedaannya apa saja yang menjadi perbedaan besar di dalam hal menjalankan suatu bisnis. Kalau sukses, suksesnya juga akan berbeda untuk siapa, saudara-saudara. Mari kita melihat perbedaan nyatanya. Yang pertama, orang Kristen yang berbisnis atau pemilik orang Kristen builds a business to glorify God. Jadi untuk memuliakan Allah. Nah, orang yang non atau pemilik ataupun pelaku bisnis itu build a business for man. Jadi untuk manusia. Lebih cenderung untuk dirinya sendiri. Yang kedua, orang Kristen understand and operates in spirit realm using spiritual principle to bring life through the business. Jadi memakai prinsip-prinsip dan hikmat dari Roh Kudus. Kalau orang non itu pure dari dirinya sendiri, pemikirannya sendiri. Yang orang-orang Kristen is bound by scripture which dictated his, her conduct, values, and manner of trade. Jadi mereka mendasarkan semuanya itu berdasarkan kitab suci, nilai-nilai unggul ya dari kitab suci yang tadi kita bahas. Nah, kalau pemilik orang non, dia ya nilai-nilai unggulnya ya dari dirinya sendiri. Kalau orang Kristen, Christian business atau owner itu should be submitted and belongs to God run by man. Jadi mempersembahkan segala sesuatunya itu untuk kemuliaan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan yang dijalankan oleh manusia. Nah, kalau orang yang non ya untuk manusia saja, dijalankan oleh manusia saja. Kemudian berikutnya, should exalt Christ. Jadi memuliakan, meninggikan Kristus. Kalau orang yang di luar Kristus, dia akan memuliakan atau meninggikan dirinya sendiri, manusia sendiri. Oh, semua itu kan dari saya. Oh, semua itu cara saya, jalan saya, dan sebagainya. Nah, kalau orang Kristen, automatically blessed. Secara otomatis kalau kita berani menjalankan itu dengan takut akan Tuhan, berdasarkan firman Tuhan, maka otomatis berkati, saudara-saudara. Kalau orang yang non, ya kalau terjadi kebangkrutan di sana ya dia akan mencaci maki, mengutuki dirinya sendiri dan sebagainya. 3 hal yang patut diingat bahwa membangun bisnis itu untuk memuliakan Allah. Harus dipersembahkan dan itu akan menjadi milik Tuhan, milik Allah, bukan milik kita. Harus dikelola dengan baik dan benar, dengan penuh iman, dengan tanggung jawab dan takut akan Tuhan. Akan terus berkembang, bertumbuh, dan berkelanjutan. Dan yang tidak kalah pentingnya, saudara-saudara, semua sudah ketetapan dan kedaulatannya. Apapun yang terjadi terhadap bisnis kita, usaha kita, baik untung maupun rugi, semua sudah ketetapan. Tetapi kita mempunyai tanggung jawab untuk mengerjakan yang terbaik. Jadi tidak perlu kaget di saat untung ataupun rugi. Waduh, sainganku sukses dan sebagainya. Tidak perlu kaget, saudara. Waktu Tuhan adalah yang terbaik. Ingat itu senantiasa. Bahwa dia berdaulat penuh atas apa yang sudah kita raih bertahun-tahun. Kemudian juga ada momen berbagi, momen bersatu. Di era pandemi saat ini, saat inilah waktu yang tepat untuk berbagi
yang kuat menolong yang lemah. Jadi bertolong-tolongan dan menanggung beban, ya, ingat Galatia 6 ayat 2. Berbagi dengan membantu support dalam permodalan kepada UMKM dimulai dari jemaat atau warga gereja. Jadi seperti kita melihat apa sih potensi di sekitar kita, kemudian mendampingi mereka sampai mereka bisa melakukan yang kita lakukan dan menjadi mandiri. Jadi kita tidak rakus, tidak tamak, dikip untuk diri sendiri, tapi juga berbagi, khususnya dalam informasi. Saudara-saudara yang terkasih, gerakan kesatuan ekonomi umat itu penting. Ya. Kemandirian ekonomi jemaat nanti juga akan berdampak pada terpenuhinya kebutuhan hidup jemaat hamba Tuhan. Kemudian kelak gereja yang satu dengan yang lain bisa saling mendukung, saling menolong, sama-sama bertumbuh, sama-sama menjangkau, sama-sama melayani, sama-sama bertumbuh berlipat ganda. Bisnis yang dipercayakan atau dikelola itu adalah milik Tuhan, sekali lagi ya. Harus dikembalikan juga untuk memuliakan Tuhan melalui berbagi pada sesama, baik itu kepada saudara seiman ataupun yang yang belum mengenal Kristus. Bukan hanya untuk menjaga reputasi pribadi, reputasi keluarga, tetapi agar nama Tuhan dipermuliakan melalui bisnis yang dijalankan, yang saudara jalankan. Jadi usaha apapun yang berkenan adalah untuk memuliakan Tuhan. Pelaku bisnis hendaknya terus membangun kerajaan bisnis untuk mengembangkan dan mendukung pelebaran kerajaan Allah di muka bumi ini, di mana nama Kristus ditinggikan. Komunitas-komunitas pelaku usaha di lingkup atau lingkungan gereja, baik yang kecil, menengah ataupun besar, sudah saatnya bersatu untuk bangkitnya kesatuan ekonomi jemaat dan menjadi suatu gerakan dalam mengantisipasi pandemi saat ini. Ya, semoga bisnis saudara, usaha saudara, Tuhan berkati. Dan kiranya mindset bisnis usaha saat ini bisa membuat saudara tergerak untuk memperbaikinya. Dan mungkin bagi yang mau memulainya, untuk meletakkan dasar fondasi yang kuat berdasarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati saudara beserta seluruh keluarga besar saudara. Amin.